menunjukkan gelagat hendak mengubah sistem pemilu. Dalam sidang lanjutan uji materi perkara UU Pemilu tentang sistem pemilihan umum, Wakil Ketua MK Saldi Isra tiba-tiba menyinggung banyaknya kader parpol yang lama mengabdi untuk parpolnya, tapi belakangan malah kalah dengan caleg yang bermodal populer semata. Lebih dari 6 bulan, Mahkamah Konstitusi belum juga memutuskan sistem pemilu, apakah menggunakan model terbuka atau tertutup. Namun jika dilihat dari gelagat Hakim Konstitusi, aroma MK akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup semakin tercium. Itu tersirat dari pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi perkara sistem pemilu Senin kemarin. Saldi menilai sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan lebih banyak merugikan kader parpol yang telah berjuang sejak lama. Fenomena loncat orang tiba-tiba entah dari mana asalnya, tiba-tiba diajukan oleh partai politik. Dan itu hampir semua partai politik yang jadi pelaku di ruangan ini melakukan yang sama. Ngambil orang terkenal, tiba-tiba dijadikan calon, dan kader yang berdarah-darah di partai itu kemudian ditinggalkan begitu saja. Atau kalau masuk, itu ada di nomor-nomor yang dimungkinkan tidak akan terpilih begitu. Mahkamah Konstitusi hingga kini masih mendengarkan keterangan para ahli. Ketua MK Anwar Usman menepis pihaknya sengaja mengulur sidang putusan atas perkara ini. Karena ada beberapa pihak yang menyampaikan seolah-olah Mahkamah Konstitusi sangat lambat untuk memutuskan perkara ini, apalagi proses pendaftaran sudah dimulai dan sudah berakhir. Dan saya dengar di beberapa media kemarin, media televisi, ada yang seolah-olah maju mundur untuk mendaftar karena Mahkamah Konstitusi belum memutus perkara ini. Bukan pertama kalinya Hakim Konstitusi menunjukkan intensi terhadap sistem pemilu tertutup. Sedikitnya ada 3 pernyataan Hakim Konstitusi yang menunjukkan sistem pemilu harus diubah. Misalnya, soal waktu penerapan sistem pemilu bila diputuskan berubah, hingga penegasan soal MK bisa memutuskan perubahan sistem pemilu di masa injury time. Faktanya, kalau sistem pemilu ini kemudian diubah menjadi tertutup, maka paling tidak ada 2 persoalan sangat mendasar yang akan muncul. Yang pertama adalah sistem pemilihan legislatif, baik proporsional terbuka, tertutup, distrik atau apapun, itu adalah opsi pilihan yang harusnya diberikan kepada pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk masuk ke wilayah yang disebut dengan open legal policy ini, karena Undang-Undang Dasar kita tidak sama sekali menggariskan sistem pemilihan legislatif apa yang bisa dianggap konstitusional atau tidak. Itu artinya diberikan kewenangan keleluasaan bagi proses legislasi di parlemen untuk memutuskan. Yang kedua, jika kemudian pemilihan legislatif menggunakan sistem kembali proporsional tertutup, yang artinya mengandalkan kepada nomor urut, menghadirkan kader-kader yang mengakar ke atas, tidak mengakar di akar rumput, maka proses yang sekarang sedang berjalan pasti akan terganggu. Saya berkomunikasi dengan beberapa pimpinan parpol. Mereka merasa ini akan menyulitkan partai politik karena di tengah jalan tiba-tiba sistem pemilihnya berubah, dan itu pasti tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan beberapa caleg yang sedang mendaftar di daftar calon sementara mengundurkan diri. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sudah bertanya ke Mahkamah Konstitusi atau MK soal rumor sistem pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, alias dengan mencoblos gambar partai bukan caleg. Mahfud memastikan MK belum memutuskannya. Rumor beredar soal sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 diyakini Mahfud MD hanya sebagai analisis saja. Lantaran uji materi soal sistem pemilu belum juga diputuskan secara resmi.
Sidang baru akan berlangsung besok lusa secara tertutup. Hal itu disampaikan Mahfud MD di saat rapat koordinasi bersama Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo soal sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu 2024. Terima kasih Yang Mulia. Terkait rame-rame pernyataan Denny Indrayana yang mengatakan dapat bocoran A1 kalau MK memutuskan terkait gugatan suara terbanyak atau undang-undang pemilu, yang dia menyatakan MK memutuskan kembali ke sistem tertutup. Nah teman-teman, kebetulan saya ini adalah orang yang dulu tahun 2008 memperjuangkan gugatan suara terbanyak dikabulkan oleh MK. Saya sama sekali tidak percaya ketika nantinya dalam waktu dekat MK memutuskan kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup. Saya masih percaya MK memutuskan tetap terbuka. Satu, karena memang sistem pemilu tertutup dan terbuka ini berbeda. Kalau terbuka itu berkeadilan, demokratis, sementara tertutup tidak demokratis dan tidak berkeadilan. Kalau terbuka menyebabkan caleg lebih dekat ke masyarakat, caleg mendekati masyarakat, mencari simpati. Kalau sistem tertutup tidak akan ada seperti itu. Caleg tidur, yang nomor satu pun dia tidur, menang, diuntungkan dia. Sementara caleg nomor 5 sampai nomor 10 sama sekali tidak diuntungkan. Yang kedua, sistem terbuka ini memotong yang dulunya partai politik itu menjadi broker. Sekarang ini rakyat punya kebebasan untuk memilih mana caleg yang terbaik. Sehingga saya melihat gaduhnya pernyataan Denny Indrayana ini hanya sebuah narasi agar MK tetap mengakui keberadaan sistem proporsional terbuka. Jadi hanya itu, dia membuat gaduh supaya kalau tiba-tiba diputuskan tertutup berarti membenarkan informasi kebocoran di dalam rapat permusyawaratan hakim MK. Sekali lagi, saya masih percaya MK akan memutus dengan sistem proporsional terbuka. Mahfud menegaskan bahwa kebocoran informasi putusan MK tersebut adalah suatu hal yang salah. Ia menegaskan bahwa pihak yang membocorkan informasi kepada ex-Wamenkumham Denny Indrayana itu juga bersalah. Untuk itu, Mahfud telah datangi langsung Mahkamah Konstitusi untuk diusut informan yang membocorkan dan segera ditangani. Bahkan Mahfud juga meminta Denny agar memberikan klarifikasi soal kebenaran informasi yang diterima olehnya. Sebab segala putusan yang belum diresmikan oleh pemerintah tidak boleh bocor ke masyarakat. Sebelumnya juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan terkait hal ini bahwa proses persidangan atas gugatan sistem proporsional tertutup belum selesai dan masih berjalan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa tidak bocor juga. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar, dan itu nanti itu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau diketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK. Nah itu aja. Polisi sudah di polisi sudah Pak Christian. Terima kasih. Tentunya kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk
melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah. Terima kasih.